Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah minat. Sejarah minat kita kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, di mana minggu lalu materi kita mengenai manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas hasil kebudayaan manusia zaman praaksara. Nah, perhatikan slide berikut ini. Nah, pada slide berikut ini sudah ditampilkan bahwa pembagian zaman batu itu ada 5 macam, yaitu yang pertama itu Paleolitikum, kemudian ada juga dia Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan Perundagian. Itulah pembagian zaman batu. Nah, kemudian kita masuk ke zaman Paleolitikum yang pertama, yaitu merupakan zaman purba tua. Nah, bisa kalian lihat pada slide ini, zaman Paleolitikum ini merupakan zaman prasejarah yang bermula kira-kira 50.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Nah, periode zaman ini antara tahun 50.000 sebelum Masehi sampai 10.000 sebelum Masehi. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat praaksara pada zaman Paleolitikum. Nah, pada zaman ini manusia hidup secara nomaden. Nah, nomaden itu sudah kita bahas pada sejarah Indonesia, yaitu berpindah-pindah dalam kumpulan kecil untuk mencari makanan karena masih merupakan food gathering. Nah, itulah pada zaman Paleolitikum. Nah, zaman Paleolitikum ini dibagi menjadi 3, yaitu zaman Paleolitikum tua, kemudian zaman Paleolitikum Madya, dan yang ketiga itu zaman Paleolitikum muda. Nah, manusia Paleolitikum. Nah, spesies manusia purba yang telah ada itu ada 2 pada masa Paleolitikum, yaitu yang pertama Meganthropus paleojavanicus, yang kedua itu Pithecanthropus erectus. Nah, ini minggu lalu sudah kita bahas. Nah, bukti dari keberadaan zaman ini yaitu ditemukan fosil-fosil manusia purba yang diperkirakan berusia lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Itulah tadi yang sudah dikatakan, Homo wajakensis, Meganthropus paleojavanicus, kemudian Homo erectus, dan Homo soloensis. Nah, kemudian kita masuk ke kebudayaan zaman Paleolitikum. Nah, bagaimana kebudayaan pada zaman Paleolitikum? Yaitu ada dia yang dikatakan kebudayaan Pacitan. Nah, kemudian yang kedua itu kebudayaan Ngandong. Nah, ini sudah kita bahas pada sejarah Indonesia. Kemudian peninggalan Paleolitikum. Nah, apa saja itu peninggalan pada masa Paleolitikum? Yaitu yang pertama adalah kapak genggam. Nah, bisa dilihat gambarnya. Yang kedua itu flakes. Yang ketiga kapak perimbas. Yang keempat itu peralatan dari tanduk. Nah, itulah yang merupakan peninggalan pada zaman Paleolitikum. Nah, masuk kita kepada zaman yang kedua, yaitu Mesolitikum. Nah, Mesolitikum ataupun zaman batu Madya. Nah, ini merupakan suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia antara Paleolitik atau zaman batu tua dan Neolitik atau zaman batu muda. Nah, zaman Mesolitikum disebut dengan zaman batu tengah, yaitu terjadi pada masa Holosen sekitar 10.000 tahun yang lalu. Nah, itu adalah zaman Mesolitikum. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Yaitu yang pertama, manusia lebih cerdas dibandingkan dengan para pendahulunya. Yang kedua, mulai menetap dan membangun tempat-tempat tinggal. Nah, tidak lagi nomaden. Yang ketiga, manusia zaman ini sudah mengumpulkan makanan dan bercocok tanam menggunakan alat-alat yang diambil dari tulang dan tanduk hewan. Yang keempat itu, manusia zaman ini sudah bisa membuat kerajinan gerabah dari tanah liat. Dan yang terakhir itu adalah sudah memiliki kebudayaan yang cukup maju atau tatanan sosial yang lebih tertata rapi. Itu adalah ciri-ciri dari zaman Mesolitikum. Nah, kemudian kita masuk kepada hasil kebudayaan dari zaman Mesolitikum. Nah, bagaimana itu? Yang pertama itu adalah Koken-Modinger. Nah, ini sudah kita bahas pada pelajaran sejarah Indonesia. Koken-Modinger itu sama dengan sampah dapur. Nah, itu sudah kita bahas tempo hari. Yang kedua itu
adalah kapak genggam Sumatera ataupun Sumatera Lead. Nah, kemudian yang ketiga itu hake cord ataupun kapak pendek. Nah, bisa kalian lihat pada slide ini. Kemudian yang keempat itu adalah pipisan. Nah, yang kelima itu adalah Abricus roche. Ini juga sudah kita bahas pada materi kita sejarah Indonesia. Kemudian kita masuk ke zaman yang ketiga, yaitu zaman Neolitikum. Nah, ciri-ciri dari zaman Neolitikum bisa kita lihat. Yang pertama adalah peralatan sudah dihaluskan dan diberi tangkai. Yang kedua, alat yang digunakan antara kapak persegi dan lonjong. Yang ketiga, pakaian terbuat dari kulit kayu dan kulit binatang. Yang keempat, perhiasan terbuat dari kulit kerang, terakota, dan batu. Yang kelima itu tempat tinggal menetap. Nah, bukan lagi nomaden. Kemudian yang keenam, memiliki kemampuan bercocok tanam. Bukan lagi food gathering, tetapi food producing. Itu juga sudah kita bahas pada sejarah Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, kalau dia itu animisme, berarti mempercayai roh-roh halus. Dan kalau dia itu dinamisme, mempercayai benda-benda itu memiliki kekuatan gaib. Nah, bagaimana itu cara hidup dari zaman Neolitikum? Yaitu pastinya sudah membawa perubahan-perubahan besar. Karena apa? Karena pada zaman itu manusia sudah hidup berkelompok dan mereka itu sudah menetap dan tinggal bersama dalam kampung. Nah, bukan lagi seperti zaman Paleolitikum, yaitu melakukan nomaden ataupun berpindah-pindah. Nah, peninggalan yang ada pada zaman Neolitikum apa saja? Yang pertama itu adalah kapak persegi, yang kedua kapak bahu, yang ketiga kapak lonjong. Nah, kemudian peninggalan lain dari zaman Neolitikum itu bisa kalian lihat. Yang pertama itu gerabah yang dibuat dari tanah liat. Nah, fungsinya itu apa? Untuk berbagai keperluan rumah tangga. Yang kedua itu masyarakat Praksara telah mengenal perhiasan. Nah, perhiasannya itu berupa gelang, kalung, dan anting-anting. Nah, perhiasan itu banyak ditemukan di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Dan yang ketiga itu bisa kita lihat adalah anyam-anyaman. Nah, bisa dilihat ini adalah anyaman-anyaman. Kemudian yang keempat itu pakaian dari kulit kayu. Nah, kemudian kebudayaan dari zaman Neolitikum. Nah, yang pertama itu adalah religi. Nah, religi itu sama dengan sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan yang dianut pada zaman Neolitikum itu sudah semakin bertambah, di mana mereka itu sudah mempercayai bahwa yang telah meninggal itu seharusnya diberikan penghormatan dan pemujaan kepada roh nenek moyang, yaitu bisa disebut sebagai animisme. Dan sistem kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar kita memiliki jiwa atau kekuatan itu disebut sebagai dinamisme. Tentu kalian sudah paham bagaimana perbedaan dari animisme dan dinamisme. Nah, kemudian kita masuk kepada ekonomi pada masa zaman Neolitikum. Nah, pada zaman Neolitikum ini sudah dikenal dengan sistem bercocok tanam. Nah, maka ada waktu yang terluang, yaitu antara musim tanam hingga datangnya musim panen. Tentu kalau mereka itu ada sistem menanam, pastinya mereka itu akan menuai ataupun memanen. Nah, pada saat itulah mereka itu mulai mengembangkan perekonomian mereka dengan mengenal sistem barter. Nah, yaitu sistem tukar-menukar barang. Nah, di mana sistem barter ini merupakan langkah awal bagi munculnya sistem perdagangan ataupun sistem ekonomi dalam masyarakat. Jadi pada masa zaman Neolitikum ini sudah dikenal itu selain dari food gathering, mereka itu sudah mengenal yang namanya sistem barter dalam perekonomian, dan itulah nanti semakin berkembang dan masyarakat itu sudah bisa mengenal yang namanya sistem perdagangan. Kemudian kita masuk ke adat istiadat. Nah, bagaimana adat istiadatnya? Yaitu peninggalan kebudayaan manusia pada masa bercocok tanam semakin banyak dan beragam. Kebudayaan semakin berkembang pesat. Manusia telah dapat mengembangkan dirinya untuk menciptakan kebudayaan yang lebih baik dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.
Nah, pada masa Neolitikum, budaya manusia telah maju dan pesat. Nah, berbagai macam pengetahuan telah dikuasai, misalnya pengetahuan tentang perbintangan, pranata mangsa ataupun cara menentukan musim berdasarkan perbintangan. Kemudian itu ada juga sistem pelayaran dan kalender. Nah, kalender itu digunakan untuk menentukan hari baik atau hari buruk. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kesenian pada kebudayaan Neolitikum. Nah, salah satunya itu adalah seperti pertenunan dengan menggunakan tenun gendong. Kemudian unsur-unsur lainnya yang didapatkan dan masih hidup hingga sekarang, misalnya itu adalah gamelan dan wayang. Tentu kalian sudah tahu itu ataupun sudah pernah mendengar istilah wayang ataupun gamelan. Nah, gamelan itu sama dengan alat musik. Nah, kemudian kita masuk ke zaman yang berikutnya, itu adalah zaman Megalitikum. Nah, Megalitikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Nah, berarti zaman Megalitikum ini disebut sebagai zaman batu besar. Nah, zaman batu besar ini mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, yaitu dari zaman Neolitikum sampai ke zaman perunggu. Nah, pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan, walaupun kepercayaan mereka itu masih dalam tingkat awal, yaitu kepercayaan itu masih terhadap roh nenek moyang. Yang dimaksud di sini, sistem kepercayaannya itu masih animisme. Kemudian pembahasan kita yang berikutnya itu adalah periodisasi zaman Megalitikum. Nah, terdiri dari dua gelombang, yaitu yang pertama megalit tua menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum, yaitu sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi ataupun Proto Melayu. Nah, ini juga sudah kita bahas pada sejarah Indonesia. Nah, contohnya bagaimana? Yaitu contohnya salah satunya adalah menhir, punden merundak-undak, kemudian arca-arca statis. Nah, kemudian pada zaman megalit muda, yaitu antara sekitar tahun 1000 sampai dengan tahun 100 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson, yaitu dikenal dia dengan Deutro Melayu ataupun Melayu Muda. Itu sudah kita bahas juga pada sejarah Indonesia. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu peti kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca dinamis. Nah, itu adalah contoh-contoh dari zaman megalit muda. Nah, kita masuk kepada corak kehidupan. Nah, pada zaman ini manusia melakukan banyak kegiatan, yaitu pastinya dimulai dari aktivitas seperti berburu, kemudian mengumpulkan makanan, kemudian itu bercocok tanam. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Yaitu yang pertama, manusia sudah dapat membuat dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Yang kedua, berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Dan yang ketiga itu, manusia sudah mengenal kepercayaan. Nah, kemudian budaya Megalitikum di Indonesia. Yang pertama itu Pasemah. Nah, jadi Pasemah ini merupakan wilayah dari Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di mana? Yaitu letaknya di kaki Gunung Dempo. Nah, bisa kalian lihat ini karena banyak dilakukan penelitian oleh Budi Wiyana pada tahun 1996 dari Balai Arkeologi Palembang. Kemudian yang kedua itu dari Nias, yaitu rangkaian kegiatan mendirikan batu besar ataupun dolmen. Nah, kemudian yang ketiga itu Sumba. Nah, etnik Sumba dari Nusa Tenggara Timur juga masih kental menerapkan berbagai elemen megalitik dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya itu kubur batu masih ditemukan di sejumlah perkampungan. Kemudian meja batu juga dipakai sebagai tempat pertemuan adat. Nah, kemudian hasil kebudayaan. Nah,
Bangunan megalitikum didirikan dengan tujuan untuk digunakan kebutuhan kelompok. Nah, terutama itu dalam pemujaan terhadap roh nenek moyang. Tadi sudah dikatakan bahwa sistem kepercayaan mereka pada masa itu adalah animisme ataupun dinamisme. Jadi dibuat ataupun didirikan suatu bangunan itu untuk mempermudah mereka melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah menhir. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut. Inilah adalah gambar dari menhir. Kemudian yang kedua itu adalah dolmen. Nah, dolmen ini bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Ini adalah contoh dari dolmen. Nah, ketiga itu adalah sarkofagus. Nah, ini adalah contoh sarkofagus. Nah, kemudian yang keempat itu adalah punden berundak. Ini adalah contoh dari punden berundak. Kemudian yang terakhir itu adalah arca batu dan waruga. Kemudian itu ada juga kubur batu. Nah, itulah kebudayaan ataupun peninggalan-peninggalan pada masa ataupun hasil kebudayaan tadi. Nah, kemudian kita masuk kepada zaman perundagian. Nah, apa itu zaman perundagian? Zaman perundagian itu adalah zaman manusia sudah mengenal yang namanya logam. Nah, jadi zaman perundagian ini merupakan perkembangan dari zaman batu. Nah, ini adalah pada masa ini manusia itu bukan lagi ketergantungan kepada batu, tetapi mereka itu sudah bisa mengolah yang namanya logam. Mengapa? Karena banyak hasil kebudayaan mereka itu terbuat dari bahan logam. Nah, bagaimana dengan sistem sosialnya? Nah, bisa dilihat sistem sosialnya itu mereka itu sudah banyak yang merupakan pedagang. Nah, mereka itu tadi sudah bisa menghasilkan logam. Nah, sistem sosialnya itu dari mereka sudah bisa mengenal logam, mereka itu melakukan perjualbelian dari logam tersebut. Nah, pada masa perundagian ini juga kehidupan sosialnya itu sudah mengenal sistem masyarakat yang sudah lebih teratur. Nah, masyarakat hidup diikat dengan norma-norma dan nilai. Nah, norma-norma dan nilai ini diciptakan oleh mereka sendiri, disepakati dan dijadikan pegangan dalam menjalankan kehidupannya. Ya, seperti itulah sistem sosial dari masa perundagian. Nah, kita lihat itu sistem ekonominya. Nah, bagaimana sistem ekonomi dari perundagian? Nah, mereka itu sudah mengenal yang namanya mereka itu sudah mengalami kemajuan yang begitu pesat. Nah, mengapa? Karena mereka itu cara bertaninya itu sudah mulai berubah menjadi bertani dengan bersawah. Nah, bukan lagi mereka itu mengandalkan yaitu bercocok tanam, tetapi mereka juga sudah mengenal sistem persawahan juga. Nah, perbedaannya itu bagaimana cara bertani ataupun berhuma dengan bersawah? Dalam bertani berhuma ada kebiasaan meninggalkan tempat olahannya. Nah, apabila tanahnya sudah tidak lagi subur, jadi hidup mereka pun tidak menetap secara permanen. Nah, sedangkan dalam bertani bersawah tidak lagi berpindah, mereka tinggal secara permanen. Nah, hal ini dikarenakan pengolahan tanah pertanian sudah menggunakan pupuk yang membantu kesuburan tanah. Itu adalah sistem ekonomi dari masa perundagian. Nah, jadi intinya bahwa pada masa perundagian ini mereka sudah mengenal dari sistem bertani bersawah. Nah, bagaimana sistem kepercayaannya? Sistem kepercayaan dari masa perundagian itu adalah tidak jauh berbeda dengan masa yang sebelumnya. Praktek kepercayaan yang mereka lakukan itu masih berupa pemujaan terhadap leluhur, yang artinya bahwa pada masa perundagian ini mereka itu masih dikenal dengan animisme tadi ataupun dinamisme tadi. Nah, kemudian peninggalan zaman logam. Nah, apa saja itu? Ada kapak corong, kemudian nekara, moko, arca perunggu, kemudian perhiasan dan bejana perunggu, candrasa, kapak perunggu. Nah, inilah peninggalan dari zaman logam itu tadi ataupun masa perundagian. Nah,
Kesimpulan yang bisa kita tarik pada pertemuan kita ini yaitu kalian bisa membandingkan ada 4 zaman yang dibahas dalam pertemuan kita ini. Apa saja itu? Yang pertama Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, yang ketiga Neolitikum, dan yang terakhir itu adalah Megalitikum. Nah, hasil kebudayaannya tadi sudah jelas kita bahas. Kemudian manusia pendukung juga ada pada slide ini. Dan yang terakhir itu ada ciri hasil budayanya. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai hasil kebudayaan pada masyarakat praaksara. Apabila masih ada pertanyaan yang akan kalian tanyakan, bisa langsung kalian tanyakan melalui WA pribadi Ibu. Nah, tugas-tugas yang telah Ibu berikan itu jangan lupa selalu kalian kerjakan, karena itu akan mendukung nilai kalian nanti pada rapor semester kalian. Tetap semangat, tetap mengikuti pembelajaran kita ini. Karena apa? Karena masih banyak materi-materi yang akan Ibu sampaikan melalui video pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih.